Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sahabat Widuri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah iman dan takwa keluarga kita, mari bersama kita ikuti Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam dan para tokoh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa yukhrijuna tifla. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pendengar suara Widuri yang berbahagia, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan karunia yang tiada terhingga banyaknya, sehingga Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengabdi dan juga menjalankan semua aktivitas sesuai dengan ajaran syariat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua pergerakan kita, amaliyah kita, perkataan kita, dan juga niat kita dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbula. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kehadirat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa perilakunya sebagai suri toladan, sekuat tenaga semampu kita untuk bisa menirunya. Harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatul uzma besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar radio Suara Widuri yang kami hormati, perlu kita sadari bersama bahwa setiap manusia dilahirkan di bumi ini telah dan akan menjalani hidup di 5 alam. Yang pertama alam roh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, dan yang kelima adalah alam akhirat.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Wallahu a'lam bimuradih. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85. Sebelum roh itu diturunkan oleh Allah ke bumi untuk ditiupkan kepada jasad sang janin, Allah telah membekalinya dengan keimanan dan kesaksian bahwa Allah adalah Tuhannya. Pendengar radio Suara Widuri yang kami muliakan, peristiwa bersatunya roh dengan jasad adalah terjadi di alam yang kedua, yaitu alam kandungan. Proses kehidupan manusia di alam kandungan adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Inna ahadakum yujma'u khalquhu min batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan misla dhalik thumma yursilullahu ta'ala al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyin aw sa'idin. Rawahu Muslim. Bahwasannya seseorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan sang ibu 40 hari persenyawaan, lalu berubah menjadi darah kental selama 40 hari, lalu berkembang dari kejadian itu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat dan ditiupkanlah ruh ke dalam tubuhnya. Lalu diperintah dengan 4 hal. Dituliskan ketetapan tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amal perbuatan dan kemalangan atau keberuntungan nasibnya. Hadis riwayat Muslim. Ini menjadi landasan oleh umat Islam di Nusantara, terutama di Indonesia, bahwa ketika seorang ibu mengandung mendapat usia 4 bulan akan dilaksanakan tasyakur peringatan kehamilan 4 bulan. Karena 4 bulan itu dihitung dari pertama kali berkumpulnya sperma 40 hari, kemudian 40 hari kedua menjadi darah kental, dan 40 hari yang ketiga adalah segumpal daging. 40 hari kali 3 menjadi 120, dibagi dalam hitungan bulan 30 hari menjadi hitungan 4 bulan. Maka dilakukanlah tasyakuran peringatan kehamilan 4 bulan dengan harapan apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada janin yang dikandung dalam kandungan 4 bulan itu sesuai dengan harapan dan keinginan oleh seseorang yang hamil mendapatkan 4 bulan itu. Pendengar Suara Widuri rahimakumullah, setelah pembentukan secara biologis itu sempurna,
lahirlah kita untuk menempati alam yang ketiga, yaitu alam dunia, untuk menikmati dan merasakan alam maya pada ini. Saat pertalian antara ruh dan jasad kita telah berakhir, kontraknya sudah selesai, umurnya sudah paripurna, artinya ruh sudah berpisah dari jasad, maka sampailah kita pada kondisi kematian. Tentunya kita masuk dan pada alam yang keempat, yaitu alam kubur. Jasad yang berasal dari bumi kembali kepada bumi. Ruh yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Maka sudah biasa kita mendengar dalam pengumuman ketika ada orang meninggal dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali kepada sisi Allah si fulan binti fulan. Ini menandakan bahwa ruh itu memang datangnya dari Allah dan jasad itu terbuat dari tanah. Maka ketika jasad dan ruh telah berpisah, ruh kembali kepada sang Khalik, sang pemilik ruh, dan jasad dikembalikan kepada bahan awal daripada jasad, yaitu tanah. Roh itu kemudian oleh Allah ditempatkan di dalam barzah, yaitu tempat pertalian antara alam dunia dan alam akhirat. Alam akhirat dimulai dengan datangnya hari kiamat yang merupakan puncak perjalanan hidup kita sebagai makhluk Allah. Kejadiannya dimulai dengan peristiwa pemusnahan secara serentak dan massal. Alam raya seluruhnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itulah perputaran bumi, matahari, dan seluruh partikel di dunia ini berakhir, berganti dengan alam keabadian yang dinamakan alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa huwa a'lam bimuradih. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat ke-7. Pendengar Radio Suara Widuri rahimakumullah, peristiwa pemusnahan massal itu akan disusul kemudian dengan kebangkitan dari semua makhluk hidup. Semua roh akan dikembalikan kepada jasadnya, meskipun pada saat kematian jasad tersebut bercerai-berai. Mereka dikumpulkan di suatu tempat yang disebut mahsyar. Semua manusia tanpa tidak ada perkecualian akan dikumpulkan di padang tersebut. Di sanalah kepada setiap orang akan diajukan pertanggungan jawab tentang segala hal yang dilakukan semasa hidup di dunia. Di antaranya yang paling utama, sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil amdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perihal masalah salat. Kejadian berikutnya adalah persaksian semua catatan amal perbuatan manusia, amal baik dan buruk yang kita lakukan selama di dunia tidak luput dari catatan Allah. Saat itulah kita akan menyaksikan dengan jelas rapot kita selama di dunia. Dari hasil catatan itu kita beralih pada tahapan selanjutnya, yaitu penimbangan amal. Di situ kita akan menemukan keadilan yang hakiki di hadapan pengadilan yang maha tinggi.
yang mutlak akan keadilan dan kebenarannya, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa huwa a'lam bimuradih. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Rangkaian kejadian di akhirat itu akan berakhir dengan penetapan dari Allah, apakah seseorang itu menjadi ahli surga dengan segala kenikmatannya, atau ia menjadi penghuni neraka dengan segala kenistaan siksaannya. Setelah semua manusia mengalami tahap demi tahap peristiwa besar di akhirat itu, maka berakhirlah kisah tentang perjalanan hidup anak cucu Adam yang pernah dilahirkan di dunia ini. Pendengar Radio Suara Widuri rahimakumullah, ketahuilah bahwa semua pembicaraan tentang akhirat adalah merupakan hal-hal ghaib yang beritanya bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Sungguh belum pernah seorang pun dari manusia di jagat ini mengalaminya. Maka menjadi sebuah pilihan terbaik bagi kita yang mempercayainya untuk mempersiapkan bekal sebaik dan sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke alam penuh keghaiban itu. Dan bekal yang paling baik menurut Allah adalah takwa, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa huwa a'lam bimuradih. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan untuk membekali kita ketika kita sudah terlepas di alam dunia ini, ada sebuah hadis yang sudah masyhur sering kita dengar, yaitu idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Bahwa ketika manusia atau anak cucu Adam sudah meninggal, maka terputuslah semua amalnya, maka terputuslah semua pahalanya, kecuali ada amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun manusia itu sudah meninggal, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah menginfakkan atau mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan yang diridhoi oleh Allah juga. Dan ketika sedekah itu masih dipergunakan, masih diamalkan, masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka orang yang bersedekah walaupun dia sudah meninggal akan tetap mendapatkan manfaat pahala dari sedekahnya itu. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
pendengar suara Widuri rahimakumullah, kita orang tua adalah sebagai guru paling utama bagi anak kita semua. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadi madrasah paling pertama bagi anak-anak kita. Minimal ajarkanlah kepada anak kita suratul Fatihah dengan benar, karena bacaan suratul Fatihah itu akan dibaca oleh anak kita selama dia menjalankan ibadah, apalagi sholat. Dengan itu Fatihah yang dibaca oleh anak-anak kita nanti, insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita sebagai orang tua, meskipun nanti kita mendahului anak-anak kita. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan oleh diri kita, kemudian berbarokah menjadikan diamalkan oleh orang lain. Untuk itu marilah semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita semua untuk bisa memberikan bekal keilmuan terutama kepada anak-anak kita masing-masing. Yang ketiga adalah awaladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Anak bisa berdoa untuk orang tua ketika kita sebagai orang tua mampu mendidiknya untuk menjadikan anak yang bisa berdoa. Tapi sebuah kenistaan manakala kita mengharapkan doa dari seorang anak, tapi kita sendiri tidak pernah mengajarkan anak kita untuk bisa berdoa, atau tidak pernah menempatkan anak-anak kita di tempat pendidikan-pendidikan yang bisa menjadikan anak itu bisa mendoakan kita sebagai orang tua. Maka jangan salah ketika kita sudah tidak ada, kemudian kita mengharapkan dari doa dari anak kita tidak bisa mendoakan terhadap kita karena kita tidak bisa mendidiknya dan juga tidak menempatkannya di pendidikan-pendidikan yang bisa menjadikannya bisa berdoa. Yang pasti seseorang ketika meninggal, seseorang ketika telah terlepas jasadnya dari ruh, yang diharapkan adalah doa. Dan doa yang bisa mungkin sangat besar sekali kita harapkan adalah dari orang-orang terdekat, terutama adalah anak kita. Kita tidak bisa mengharapkan doa dari orang lain. Kita tidak bisa mengharapkan doa dari saudara-saudara kita. Tidak bisa mengharapkan doa dari tetangga-tetangga kita, karena mereka semua pasti juga punya kebutuhan dan kepentingan masing-masing sendiri. Tapi alangkah bahagianya bagi orang-orang tua yang bisa mendidik anaknya untuk bisa menjadi waladun sholihin yad'ulah, bisa menjadikan anaknya yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditetapkan sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa, dan semoga kita memasuki alam barzah dalam alam akhirat kelak dengan bekal sesuatu kematian yang husnul khotimah, yang penuh dengan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami penyuluh dari Kecamatan Randu Dongkal. Akhirnya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam dan para tokoh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Semoga apa yang baru saja Anda ikuti banyak menambah pengetahuan, bermanfaat, dan menambah iman serta takwa bagi keluarga kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.